Untuk kalian yang sedang mencari hiburan untuk melepaskan penat, kamu bisa menikmati serangkaian film Indonesia terbaru yang tayang di bulan ini dan hingga yang akan tayang nanti. Layar lebar Indonesia akan dihiasi berbagai film masterpiece lokal untuk memuaskan minat penontonnya, mulai dari film bergenre drama, remake film Korea populer hingga film horor menegangkan siap untuk tayang di bioskop. Berikut adalah film terbaru yang bisa kamu tonton. Apollo 13 Survival. Film dokumenter ini memanfaatkan sumber yang sama dengan film format besar yang sebelumnya tidak pernah terlihat seperti film Apollo 11 pada tahun 2018 dan diambil dari film rumahan yang direkam oleh keluarga Lovell. Hal tersebutlah yang membedakan Apollo 13 Survival dengan cerita ulang misi sebelumnya, termasuk film Ron Howard tahun 1995 yang dibintangi oleh Tom Hanks. Dengan menggunakan rekaman dan wawancara asli, film dokumenter ini menceritakan kisah Apollo 13 yang menggigit dan perjuangan untuk membawa para astronot pulang dengan selamat. Diluncurkan pada April tahun 1970, Apollo 13 direncanakan untuk menjadi misi ketiga yang mendaratkan manusia di bulan, namun sebuah keadaan darurat dalam penerbangan membuat misi berantakan. Sebuah ledakan yang merobek modul servis pesawat ruang angkasa membuatnya melampiaskan pasokan oksigen yang terbatas keluar angkasa. The Goldman Case. Ini adalah masa kemasan drama ruang sidang Prancis, dengan Anatomy of a Fall dan Saint-Omer memenangkan penghargaan di seluruh dunia. Contoh terbaru didasarkan pada kisah nyata Pierre Goldman, seorang militan sayap kiri yang dihukum karena pembunuhan ganda pada tahun 1974. Pada tahun 1975 Goldman kembali ke pengadilan untuk mengajukan banding atas hukumannya. Tetapi kali ini ia mengubah persidangannya menjadi kampanye melawan rasisme, antisemitisme dan korupsi negara. Disutradarai oleh Cedric Kahn, The Goldman Case dinominasikan untuk 8 César dan World-Walter memenangkan hadiah aktor terbaik. Film ini didefinisikan oleh penampilan utamanya yang menggembirakan dan hampir liar. Begitu darah Goldman naik di ruang sidang, dramanya mulai meningkat karena persidangan meluas melampaui pertanyaan tentang ketidakbersalahannya dan menuju penyelidikan pedas terhadap korupsi. His Three Daughters. Drama komedi tajam dan sensitif karya Azazel Jacob saat ini memiliki peringkat 100% di Rotten Tomatoes, yang berarti setiap ulasan positif, sebagian karena Jacob telah memberikan peran berlapis-lapis kepada aktris yang benar-benar pantas mendapatkannya. Carrie Coon dari The Leftovers dan Gone Girl, Elizabeth Olsen yang paling dikenal sebagai Scarlet Witch dalam film Avengers dan Natasha Lyonne, yang saat ini membintangi Poker Face. Mereka berperan sebagai 3 saudara perempuan yang terasing yang terpaksa menghabiskan waktu di apartemen New York yang sama untuk merawat ayah mereka yang sakit parah. His Three Daughters adalah sebuah kisah yang kejam, manusiawi, dan lucu namun gelap. Sumala. Film Sumala bercerita tentang kehidupan pasangan suami istri bernama Sujiman dan Sulastri. Kehidupan mereka yang awalnya biasa saja mulai berubah saat Sulastri, yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak, diam-diam membuat perjanjian dengan iblis. Perjanjian mistis ini dilakukan tanpa sepengetahuan Sujiman dengan harapan untuk bisa memiliki momongan. Setelah perjanjian itu Sulastri hamil dan melahirkan anak kembar. Sayangnya salah satu dari mereka yaitu Sumala meninggal dunia. Kumala anak kembar yang selamat tumbuh dengan kondisi cacat fisik dan mental, dan seringkali mendapat perlakuan buruk dari masyarakat sekitar. Kehadiran Sumala yang kembali dari kematian untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menyakiti Kumala menambah ketegangan cerita ini. Home Sweet Loan. Setelah Heartbreak Motel, Visinema Pictures masih punya satu film lagi yang akan rilis pada 2024 ini, yaitu Home Sweet Loan. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Almira Bastari dan melibatkan Sabrina Rochelle Kalangi sebagai sutradaranya. Home Sweet Loan akan menggambarkan realita dari kehidupan kaum pekerja kalangan menengah dalam menyeimbangkan finansial keluarga serta keinginan buat mewujudkan mimpinya. Film ini menjadi pelukan hangat bagi orang-orang yang sedang berjuang menghadapi berbagai persoalan, baik dalam pekerjaan, tuntutan sosial dan kebutuhan ekonomi keluarga. Sabrina percaya bahwa cerita ini tidak hanya relevan bagi dirinya dan generasi milenial, tetapi juga bagi banyak orang lainnya.
Itulah rekomendasi film terbaru.